Halo anak-anak, salam jumpa kembali. Salam Lekoresa untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, hari ini Kamis 30 Januari 2025 kita berjumpa kembali dalam kelas pembelajaran agama. Nah, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, baik kita awali pertemuan kita dengan doa pembuka. Mari kita siapkan hati kita untuk bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, karena pendampingan Roh Kudus, gerejamu mampu untuk tetap berkarya, mewartakan kabar sukacitamu hingga saat ini. Bimbinglah hati dan akal budi kami dalam belajar hari ini. Semoga kami mampu memahami beragam karya pastoral gerejamu dan berani turut terlibat di dalamnya. Demi Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, kita sudah mohon bimbingan dan berkat Tuhan. Semoga kegiatan pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Ya, kita hari ini memasuki bab 5, gereja sebagai komunitas orang beriman, dan kita sudah sampai di tema yang bagian B, yaitu karya pastoral gereja. Sebelumnya kita sudah mengenal ya, gereja sebagai komunitas yang hidup. Lalu beberapa materi sudah kita bahas bersama, sudah kita temukan bersama melalui proses yang kita lakukan pada minggu yang lalu. Nah, di antaranya kita sudah belajar bahwa gereja sebagai komunitas yang hidup itu berbeda dengan kerumunan, dengan kumpulan orang yang tiba-tiba ketemu saja, ya. Kemudian sudah kita melihat juga ciri-ciri gereja sebagai komunitas yang membedakan komunitas dengan kerumunan. Lalu kita juga sudah membaca dari buku contoh aktivitas dari sebuah wilayah, yaitu wilayah Santo Kristoforus yang ada di Paroki Depok. Apakah ada di antara kalian yang warga Paroki Depok? Ya, berikutnya kita menemukan ciri-ciri kehidupan gereja perdana menurut Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai 47. Ayo, masih ingat siapa penulis Kisah Para Rasul? Betul, penulisnya adalah Santo Lukas. Nah, dari ciri-ciri kehidupan gereja itulah maka kita bisa melihat bahwa ciri-ciri kehidupan itu akhirnya dikelompokkan menjadi 5 tugas gereja. Tentunya masih ingat, apalagi di sini Ibu tulis ya, yaitu kerigma, koinonia, liturgia, diakonia, dan martiria. Ingat ya, itu bahasa Latinnya. Bahasa Indonesianya, Bu Guru harap pasti ingat semuanya. Lalu kita juga diajak untuk mengenal keanggotaan gereja dan tugasnya. Ada kaum klerus atau tertabis, kemudian kaum hidup bakti yang dibedakan menjadi dan juga tarekat sekular. Kemudian yang ketiga adalah kaum awam. Nah, anak-anak saat ini status kalian adalah sebagai kaum awam. Ya, mudah-mudahan nanti suatu saat ada yang masuk ke hidup bakti atau masuk ke kaum klerus. Bagaimana? Ya, lalu yang terakhir kita juga diajak untuk menemukan ciri-ciri atau sifat gereja yang terdapat dalam kredo, aku percaya atau syahadat iman. Nah, syahadat iman yang kita gunakan itu ada dua ya, syahadat yang singkat dan syahadat yang panjang. Nah, yang di dalam bukumu itu adalah syahadat yang singkat. Nah, ciri gereja ada 4. Nah, ciri yang 4 ini secara lengkap itu ada di syahadat yang panjang, ya, syahadat Nisea. Nah, apa saja ciri-ciri atau sifat gereja itu adalah ada 4 ya. 1, gereja yang satu, gereja yang kudus, gereja yang katolik, dan gereja yang apostolik. Nah, kita sudah lihat bagaimana
penjelasan dari masing-masing ciri tersebut dan bagaimana kita mewujudkan keempat ciri gereja itu dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini kita akan lebih berfokus pada karya pastoral gereja. Nah, apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita? Nah, tujuannya adalah memahami gereja sebagai komunitas umat beriman yang hidup melalui berbagai karya pastoral gereja, sehingga mereka atau kalian mampu berperan serta dalam karya-karya gereja. Ini yang menjadi tujuan kita. Kemudian, tolok ukurnya apa? Bahwa kalian sudah memahami tujuannya ada 3 ya. Indikator pencapaian tujuan pembelajaran. Pertama, ya, menjelaskan isi dari 5 bidang tugas gereja. Masih ingat yang tadi ya. Kemudian yang kedua, merumuskan perwujudan 5 bidang tugas gereja pada kehidupan gereja saat ini. Dan yang ketiga adalah menyusun aktivitas sebagai perwujudan turut serta dalam melaksanakan salah satu bidang tugas gereja. Ini menjadi tugas kelompok. Ya, itu ya yang menjadi indikator dari pencapaian tujuan pembelajaran kita. Mari kita melangkah ke berikutnya. Nah, karya pastoral gereja ini sudah masuk tema ya. Kita ketahui bahwa salah satu ciri dari gereja Katolik adalah gereja yang apostolik, yaitu gereja yang berasal dari para rasul dan berpegang teguh pada kesaksian iman para rasul. Oleh karena itu, aktivitas dan tugas gereja pun didasarkan pada ciri dan cara hidup dari para rasul itu sendiri. Nah, ciri atau cara hidup dari para rasul dapat kita lihat dalam cara hidup jemaat perdana dalam Kisah bab 2 ayat 41 sampai 47 dan Kisah bab 4 ayat 31 sampai 37. Ini kurang lebih ya ciri-cirinya. Yang bertekun dalam pengajaran para rasul, bertekun dalam persekutuan, saling memerhatikan kebutuhan hidup, berkumpul memecahkan roti, serta berdoa. Nah, semua ciri hidup jemaat perdana ini tetap terpelihara oleh gereja ya sampai sekarang ini. Meskipun dalam pelaksanaannya menggunakan istilah yang disesuaikan dengan kondisi gereja masa kini. Maka kita akan melihat apa sajakah bidang tugas pokok gereja. Bagaimana kalian dapat berpartisipasi dalam melaksanakan kelima tugas pokok gereja tersebut. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, sebelumnya kita akan membaca ya, dari kutipan, ya ini kan apa sajakah bidang tugas pokok gereja itu, maka kita akan membaca kutipan Kisah Para Rasul, ya, bab 2 ayat 41 sampai 47. Rasanya ini sudah berkali-kali ya kalian baca. Ketika kita bahas tema yang bab 5 bagian A, ini pun dimunculkan. Ya, saya akan bacakan ya. Kisah Para Rasul bab 2 ayat 41 sampai dengan 47. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing.
Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak, Ibu sudah beri tanda, ya, ayat-ayat atau kata-kata atau kalimat sudah Bu Guru tanda dengan warna yang berbeda-beda. Tentu kalian tahu maksudnya ya. Itu berhubungan dengan 5 tugas pokok gereja. Nah, berikutnya kita akan lihat teks yang kedua. Ya, Ibu tidak akan bacakan. Nanti kalian bisa baca sendiri ya. Dari Kisah Para Rasul bab 4 ayat 32 sampai dengan 37. Di sini pun sudah ada yang Bu Guru beri tanda. Karena itu berhubungan dengan kelima tugas pokok gereja. Mari kita lanjut ke slide berikutnya. Nah, akhirnya setelah kita membaca baik dari kisah bab 2 atau kisah bab 4, akhirnya kita menemukan, ya sebenarnya tidak menemukan ya, karena sudah ditemukan kemarin ya, 5 tugas pokok gereja. Itu kerikma, bahasa Latinnya, ya jadi sebelah sebelah kiri saya ini atau bahasa Latin, dan di sebelah kanan kalau saya dari sini ya, itu bahasa Indonesia. Kerikma itu pewartaan, koinonia itu persekutuan, liturgia itu peribadatan, diakonia itu pelayanan kasih, dan yang terakhir itu adalah martiria atau kesaksian hidup. Mohon diingat ya, jangan sampai terbalik-balik. Jangan sampai koinonia itu bahasa Indonesianya peribadatan, atau diakonia bahasa Indonesianya pewartaan. Ya, berbeda ya. Jadi jangan sampai slip. Kerikma itu jodohnya dengan pewartaan. Koinonia itu dengan persekutuan dan seterusnya. Ya, mari kita berikutnya kita lihat. Ada slide apa di berikutnya? Oh, isinya. Lalu apa? Isi dari 5 bidang tugas gereja tersebut. Ya, kita akan lihat masing-masing ya. Ya, kerikma. Kerikma itu adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pewartaan, pengajaran iman, dan komunikasi iman untuk saling meneguhkan, berbagi pengalaman iman, dan juga saling meluruskan pandangan iman. Siapa tahu ada orang yang memahami secara keliru ajaran-ajaran iman kita. Lalu di sebelahnya adalah contoh-contoh, ya. Apa saja kegiatan-kegiatan yang masuk ke Rikma. Tentu dari contoh-contoh ini ada yang bisa kalian ikuti sebagai remaja. Misalnya, ya, bagi yang belum menerima sakramen Krisma, nanti ketika paroki mengadakan persiapan, maka kalian bisa mendaftar dan ikut pelajaran untuk calon Krisma. Lalu pendalaman iman, kitab suci, baik di lingkungan maupun di sekolah, kalian bisa ikut. Pelajaran agama sudah pasti, homili, khotbah, ketika kalian ke gereja, gunakan itu kesempatan, karena itu juga salah satu wadah tempat Romo menyampaikan pengajaran iman. Lalu pewartaan melalui media sosial, ya, ikut macam-macam seminar kerohanian yang membahas ajaran gereja, membahas dokumen gereja, apa saja yang menjadi tujuan dari arah seperti kita warga Kuskupan Agung Jakarta, apa yang menjadi arah dasar. Nah, itu juga berhubungan dengan kerikma dan lain-lain tentunya. Nah, Bu Guru sudah mempersiapkan gambar-gambarnya. Biasanya dengan gambar itu mudah diingat. Nih ya, contoh-contoh kegiatan yang berhubungan dengan kerikma. Nah, ini tadi yang pewartaan melalui media, ya, media sosial. Ini YouTube. Ini setiap hari Senin, Bapak Kardinal kita memberikan pengajaran ya, tema-tema kitab suci dengan judul Api Karunia Tuhan. Ya, mulainya tuh ada jam 20 di YouTube di channelnya Hidup TV. Bisa kalian mendengarkan pengajarannya.
Lalu ini ada guru agama, kemudian ini kelompok bina iman, kemudian ini para peserta katekumen sedang mengikuti rekoleksi, lalu ini Bapak Santo ya, ini Santo Bapak Paus ya, Santo Yohanes Paulus kedua bercakap-cakap dengan anak-anak ya, ini contohnya. Lalu ini buku ya, karena pewartaan bisa juga dengan cara menulis buku yang berisi ajaran iman ya. Kalian bisa menemukan contoh lain? Pasti bisa. Nah, kita lanjut. Berikutnya adalah tugas pokok gereja Koinonia. Apa isinya? Ya. Koinonia adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk usaha dan peran serta dalam persekutuan untuk mewujudkan persaudaraan sebagai anak-anak Bapa atau murid-murid Yesus dengan pengantaran Kristus dalam Roh Kudusnya, dengan saling membantu, menguatkan, bekerja sama, dan berkumpul dalam suatu persekutuan. Ibu, maaf ini salah ya, mesti dalam suatu persekutuan. Nah, persekutuan bisa dilihat secara teritorial ataupun kategorial. Nah, di sebelah kanan ini contoh-contohnya. Contoh-contoh persekutuan. Ya, lingkungan, kring, wilayah, stasi, paroki, keuskupan. Ini yang teritorial. Sementara yang bawahnya ini Legio Maria, Merit Kantor, WK, dan seterusnya itu masuk kategorial. Kalian bisa masuk yang mana ya? Ya, kalian yang Katolik sudah pasti warga suatu lingkungan, ya, warga paroki dan warga sebuah keuskupan. Lalu bisa ikut ini Legio Maria karena ada Legio Maria Junior. Kalau ini buat bapak ibu yang sudah menikah, ini untuk ibu-ibu dan seterusnya ya. Ya, the next. Nah, ini gambar-gambarnya ya, gambar-gambar persekutuan. Ya, ini kelompok teritorial. Kelompok kategorial, salah Ibu. Yang ini yang teritorial, mencakup wilayah ya. Oke. Nah, yang berikutnya adalah liturgia. Apa isinya? Nah, liturgi adalah karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk kegiatan peribadatan kepada Tuhan, baik yang dilakukan oleh umat secara pribadi, personal, maupun sosial bersama-sama, baik yang merupakan sakramen maupun yang bukan sakramen. Ini contohnya, masih banyak loh. Nah, mana yang kalian bisa ikuti? Sudah pasti yang ini, perayaan Ekaristi. Semua kan setiap hari Minggu merayakan Ekaristi? Bagus. Lalu ibadat jalan salib, nih nanti bulan Maret kita memasuki masa Prapaskah, bisa mengikuti ibadat jalan salib. Atau di luar masa Prapaskah pun bisa. Misalkan kita mengadakan ziarah ke Gua Maria, biasanya punya jalan salib. Nah, kita bisa berdoa jalan salib. Lectio Divina, ini merenungkan kitab suci. Ibadat sabda, ibadat rosario, ziarah ke tempat-tempat suci, dan lain-lain. Ya. Atau ada ibadat harian, itu kalau untuk para klerus, para hidup bakti, itu mendoakan doa harian. Awam juga boleh, kalian juga boleh ikut doa apa? Doa harian ini ya, doa pagi, doa siang, doa sore, doa malam. Ya. Lalu yang berikutnya apa ya? Oh, yang berikutnya adalah isinya gambar-gambar. Nah, ini gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan yang berhubungan dengan liturgia. Ya, tentunya kalian ini sudah dibaptis semua, walaupun baptis bayi ya. Kemudian perayaan Ekaristi sudah pasti ikut. Ini juga ikut perayaan Ekaristi. Mungkin ada yang menjadi lektus di sini atau lektor? Bagus ya. Ini para uskup sedang memimpin perayaan Ekaristi didampingi dengan oleh imam. Kemudian ini doa rosario, ini ziarah, ini doa adorasi, ini doa jalan salib, dan masih banyak lainnya. Kalian nanti cari sendiri ya, kalian pasti cepat. Oke, berikutnya apa ya? Oh, kita sampai ke diakonia. Nah, apa isi dari diakonia? Nah, diakonia merupakan karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk pelayanan kepada orang-orang yang membutuhkan bantuan dan pertolongan. Terlebih bagi mereka yang miskin, menderita, sengsara, dan tertindas. Dan ini contoh-contohnya ya. Mungkin di paroki
Antonius ada, di paroki lain tidak ada, atau begitu sebaliknya, karena disesuaikan dengan kebutuhan umat setempat. Ada program ASAK, ayo sekolah, ayo kuliah. Jadi membantu warga paroki yang mengalami kesulitan dalam pembiayaan untuk sekolah atau untuk berkuliah. Ada program bedah rumah, ada bantuan modal usaha, bantuan karitatif, bantuan dana solidaritas, kunjungan orang sakit, dan lain-lain. Si banyak. Gereja itu tidak bisa tinggal diam ketika melihat banyak umat yang membutuhkan. Dan yang perlu diingat, tidak hanya umat yang seiman. Diakonia juga ditujukan kepada umat yang lain, karena mereka juga adalah saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Maka kita juga harus bersikap terbuka terhadap mereka dan siap untuk mengulurkan bantuan. Baik, selanjutnya. Nah, sepertinya setelah ini ada gambar-gambar. Betul. Ya, ini gambar-gambar ya, contoh-contoh kegiatan yang menyangkut diakonia. Ya, diakonia pelayanan ya, pelayanan kasih. Jadi keluar dari altar. Sehingga kalau menjadi tata laksana, paduan suara, kemudian misinar, tidak masuk di diakonia, itu masuk di dalam liturgia ya, karena masih di seputar altar. Jadi kalau diakonia itu pelayanan sudah keluar dari altar, ya, keluar dari gerbang gereja untuk menghampiri, untuk menjemput umat yang membutuhkan atau saudara-saudari kita yang memang membutuhkan bantuan kita. Tentunya kalian sudah terlibat ya. Nah, banyak kan kita di sekolah ketika bulan dana PMI kita mengumpulkan PMI, ketika APP kita mengumpulkan dana APP. Kemarin ketika ada bencana Gunung Merapi itu di Flores ya kita mengumpulkan dana ya. Itu juga bentuk pelayanan kita untuk saudara-saudara yang membutuhkan. Nah, akhirnya kita sampai ke tugas pokok gereja yang terakhir, yang kelima, yaitu martiria. Nah, apa itu martiria? Yaitu karya gereja yang berkaitan dengan segala bentuk peran serta dalam menjadi saksi Kristus di dunia yang diwujudkan dengan cara hidup yang benar atau yang dikenal dengan istilah martir putih karena tidak sampai mengorbankan darah ya, ataupun dengan kehati-hatian demi memperjuangkan imannya dan juga bisa sampai menyerahkan nyawa, kematian karena membela iman atau martir merah. Ini bisa kita lihat para martir ya yang rela memberikan nyawanya untuk mempertahankan iman, setia pada iman, setia pada Kristus sampai akhir. Nah, di sebelah kanan ini adalah contoh-contoh bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Hidup benar dan jujur. Nah, sudah selalu jujur, berani mengakui kesalahan bila berbuat salah, tidak melemparkan, dia duluan sih Bu, dia duluan ya, seringkali kan begitu. Harusnya kalau ketika saya berbuat salah, berani, ya saya berbuat salah. Lalu berani menegur teman yang bertindak tidak tertib. Misalkan datang terlambat, yang seringkali tidak membuat PR, atau tidak melaksanakan piket, kalian bisa menjadi saksi, menegur, tetapi dengan cara yang baik, ya, dengan cara yang membuat orang itu menjadi sadar, bukan malah menjadi marah karena ditegur. Maka cara menegur juga harus hati-hati dan bijaksana. Berani mengatakan kebenaran. Yesus berkata, bila ya katakan ya, bila tidak katakan tidak. Juga ingat perintah Allah yang ke-8, jangan bersaksi dusta. Ya, berani mengatakan kebenaran berarti menolak kebohongan. Lalu bisa ikut gerakan, ya gerakan Green and Peace, ya untuk cinta lingkungan, atau Justice and Peace, ya keadilan itu nanti kalau mungkin kalian sudah besar bisa ikut itu. Kemudian hidup tertib, ya hidup tertib dalam bermasyarakat, dalam berlalu lintas, dalam pergaulan. Jadi banyak ya contoh-contoh kita bisa menjadi saksi Kristus, menjadi tadi martir putih. Nah,
Maka kita sudah melihat ini 5 tugas pokok gereja. Oh iya, belum. Martiria gambar apa saja ya? Ya, kita lihat gambar-gambarnya. Oh, ini. Ini tadi yang Bu Guru katakan kelompok Greenpeace. Lalu ini bagaimana kaum muda bersama-sama pergi ke sebuah pantai mengumpulkan sampah. Lihat ya, sampahnya banyak ya. Ini ya, video porno. Kemudian mencontek, lalu menjadi pendamai, ya, melawan segala bentuk sara. Dan stop hoax, jangan sampai menyampaikan berita-berita yang tidak benar, tidak tepat. Ingat tuh kalau terima pesan WA itu, jangan langsung di-share, dilihat dulu benar atau enggak. Kan bisa jadi itu juga kebohongan. Lalu kalau kita kirim berarti kita memperpanjang kebohongan. Ini contoh, bisa kalian cari contoh-contoh yang lain. Nah, itulah anak-anak ya. Jadi 5 tugas pokok gereja. Ingat apa tadi? Satu? Betul. Satu adalah kerikma, wartaan. Yang kedua, koinonia, persekutuan, yang bisa dilihat teritorial atau kategorial. Kemudian yang ketiga, liturgia atau peribadatan, pengudusan ya. Yang keempat itu diakonia, pelayanan kasih. Dan yang terakhir yang baru saja kita lihat adalah martiria. Pinter, wih, senang deh Bu Guru. Nah, berikutnya Bu Guru perlihatkan ini beberapa hal yang bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi hari ini. Ada juga sih di buku ya. Ya, tapi kalau ditulis begini, nah, sewaktu-waktu kemanapun kalian bisa lihat tanpa harus membuka buku. Jadi, Ibu tidak akan baca, ya nanti kalian bisa baca sendiri. Oke? Oke. Berikutnya ada apa? Kita lihat slide berikutnya. Rupanya ini ada. Kita diberi untuk merenungkan, untuk direnungkan. Kita diberi tugas untuk merenungkan Kisah bab 2 ayat 45. Bunyinya bagaimana? Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi kata kuncinya adalah membantu orang sesuai dengan kebutuhan. Karena itu akan menjadi berguna. Kalau tidak sesuai, bisa, tapi kurang mengena ya. Misalkan orang lapar. Orang lapar butuhnya adalah makanan. Tapi dia diberi sepatu. Di sepatu mungkin berguna, tapi pada saat itu makanan yang lebih berguna. Jadi ketika kita mau menolong, membantu orang, juga melihat apa sih yang sungguh-sungguh diperlukan. Sehingga bantuan kita itu tepat sasaran dan bisa membantu menyelamatkan orang dari situasi sulitnya. Bagaimana? Setuju? Nah, nanti kalian renungkan lebih mendalam ya. Dan apa saja yang sudah kalian lakukan sehubungan dengan teks kisah bab 2 ayat 45 ini. Apalagi berikutnya ini? Tugas. Kayaknya kalau nggak ada tugas, nggak ada yang kurang, gitu kan? Seperti makanan tanpa garam, rasanya hambar. Benar nggak sih? Ya, tugas pribadi ya. Tugas pribadinya adalah membuat satu poster atau infografis secara digital tentang 5 karya pastoral gereja. Nah, bisa menggunakan aplikasi apapun, mau Canva boleh atau yang lainnya boleh ya. Lalu tugas di-upload di Siswa Media. Dan paling lambat itu ya hari ini ya, tanggal 30 Januari 2025 pukul 20. Nah, kalau lebih dari itu nanti tidak bisa masuk karena sistem akan otomatis tertutup ya. Kemudian ini kriteria penilaiannya apa sih yang akan saya nilai? Yang pertama tentunya kelengkapan dan kesesuaian isi materi. Kalian bisa melihat slide yang tadi sudah Bu Guru tayangkan ya. Ini besar loh, skornya 50. Estetika atau keindahan penampilannya. Jadi ketika lihat orang melihat poster atau melihat infografis yang kamu buat, wow, wow, ya. Jadi memperhatikan keindahan penampilan yang mengundang orang untuk melihat dan membaca. Lalu komposisi tulisan, gambar, warna, peletakan gambar ya. Jadi itu juga diperhatikan. Jadi jangan asal-asalan
Jangan sampai poster tulisannya kecil-kecil, ya kan? Sehingga orang kalau mau lihat dari jarak tertentu tidak bisa. Lalu yang keempat adalah orisinalitas atau keaslian karya. Ya. Nah, ini masing-masing ada skornya. Kalau bagus, ya skornya 100. Nah, siapa ya dapat 100 ya? Lalu kalau ingin tahu apa sih itu infografis, karena sebenarnya kamu juga sudah sering sih sudah lihat ini ya. Lalu bisa juga di browsing di internet penjelasan tentang infografis. Jadi Bu Guru memberi kebebasan, mau membuat poster silahkan, atau memilih infografis silahkan satu saja ya. Bu mau bikin 2? Boleh, tapi saya cukup satu. Satu dibuat maksimal. Gimana? Bisa? Bisa dong, Bu. Senang ya kalau jawabannya bisa dong, Bu. Nah, lalu refleksi. Nah, refleksi ini nanti kalian lakukan sendiri juga, bisa atau berdua dengan teman, cari ya waktu, hening, ya, lalu baca baik-baik, lalu kalian jawab. Ya, jawab secara pribadi. Ya, refleksi itu adalah kita diajak untuk melihat secara jujur ya, bukan demi bagusnya, demi indahnya, tapi adalah secara jujur melihat, sehingga kita bisa menemukan dari refleksi itu apa yang bisa kita syukuri, lalu apa yang mesti kita perbaiki, apa yang mesti kita kembangkan. Itu tujuan dari refleksi. Nah, nanti selamat berefleksi. Kalau mau men-sharingkan, boleh ya. Supaya apa? Pembelajaran kita tuh memberi apa ya dampak gitu loh. Kita ada saat juga untuk mengendapkan sehingga tidak hanya sekedar pengetahuan berhenti di kepala, tetapi juga sampai ke hati dan pada akhirnya sampai menjadi perbuatan yang nyata. Ingat pesan Santo Yakobus, iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Kita tidak mau kan menjadi orang-orang yang memiliki iman yang mati. Baik, berikutnya apa? Ya, kita lihat. Nah, ternyata kita sudah sampai di penghujung perjumpaan kita. Nah, kita akan mengakhiri perjumpaan kita dengan doa penutup. Harapannya kalian bisa mempelajari kembali tugas yang Bu Guru berikan dikerjakan dengan sebaik-baiknya, bukan demi menyenangkan hati Bu Guru ya, demi kalian untuk melihat, mengukur sejauh mana kalian memahami materi ini. Karena itu akan membantu penghayatan iman kita dalam kehidupan gereja saat ini. Dan jangan lupa untuk terlibat secara aktif. Karena hidup gereja, keaktifan gereja tergantung dari anggota-anggotanya, tergantung dari Anda, tergantung dari anak-anak, tergantung juga dari Bu Guru. Maka kita sebagai warga gereja juga untuk terlibat itu. Buat teman-teman yang bukan Kristen, bukan Katolik, bisa menyesuaikan kegiatan di lingkungan komunitas agamanya masing-masing. Karena saya yakin setiap agama punya kegiatan untuk membantu mengembangkan iman umatnya dan juga mengajak untuk bersolidaritas, berbela rasa dengan sesamanya. Mari kita hening sejenak dan kita persiapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu atas bimbinganmu dalam belajar hari ini. Kami telah kau sadarkan akan tugas kami sebagai murid-mu untuk turut serta mewujudkan tugas pokok gerejamu. Bantulah kami ya Bapa, agar kami makin dimampukan untuk turut berpelayanan di dalam gerejamu. Engkau kami puji ya Bapa, bersama Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Santo Antonius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Akhirnya, Guru mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Tuhan memberkati. Dadah. Bu Guru tunggu ya tugas-tugasnya.